Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo sahabat guru penggerak, berjumpa lagi bersama saya Hani Saadah SPDI, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang. Dengan fasilitator Abdul Mujib dan pengajar praktek Mari Utami. Berikut adalah tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yuk kita belajar bersama. Tujuan akhir dari modul 1 yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Sedangkan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di dalam modul 2.1 kita akan belajar tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid, dan yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama kita akan belajar tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Menurut Tomlinson 2001 dalam bukunya How to Differentiate Interaction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar yang pertama yakni kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Kebutuhan belajar yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Menurut Tomlinson 2001 halaman 53 mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua yaitu mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga yaitu menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kebutuhan belajar yang ketiga yakni profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar murid, preferensi terhadap 1. Lingkungan belajar, 2. Pengaruh budaya, 3. Gaya belajar, dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid-muridnya. Selanjutnya yaitu bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Selanjutnya yaitu bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tinggi. Bagaimana guru memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang terakhir yaitu manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif.
Penilaian berkelanjutan, bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Yang pertama yakni pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Demikian tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.